Kamu bawa doa, Mas, mari. Untuk memulai seminar proposal kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Allah yang baik dan begitu maha pengasih terhadap kami anak-anak Bapa. Di sini kami berkumpul Bapa di ruangan ini. Kami telah menjalani perkuliahan selama semester ke-8 ini Bapa. Kami memulai Bapa seminar proposal. Karena dalam seminar proposal ini Bapa, Engkau yang memberkati setiap hamba-Mu, baik dosen yang menguji moderator Bapa, begitu juga dengan mahasiswa yang menyeminar pada saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang berkuasa, yang memimpin dan memimpin kami pada saat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya hikmat Tuhanlah yang berkuasa atas kami. Dan doa kami yang kurang sempurna di dalam nama Yesus Kristus, yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik, ini judul yang kamu pilih pelayan ya, pelayan yang memimpin. Ya, bukan kepemimpinan pelayan, Pak, tapi pelayan yang memimpin. Silakanlah, apa latar belakang pemilihan judul ini dan apa pergumulanmu dan apa yang ingin kau lakukan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar yang telah saya susun yang mempunyai judul pelayan yang memimpin dengan subjudul teologis praktis, tinjauan teologis praktis mengenai pelayan yang memimpin di GBKP Rumbun Kutamale. Sejatinya seorang pelayan adalah seorang yang memberikan tanggung jawab tertentu untuk mengurus harta orang lain. Jadi seorang pelayan bekerja untuk tujuan dan kepentingan orang yang memberikan tanggung jawab itu kepadanya. Jika kita beranjak kepada diri kita sendiri, yang kita mengatakan bahwasanya menjadi pelayan Kristus, itu berarti kita bekerja untuk kepentingan dan tujuan Kristus yang telah memberikan tanggung jawab pelayanan itu kepada kita. Sebagai pelayan, sebagai seorang pelayan, kita juga diberi tanggung jawab untuk mengurus harta Kristus yang dipercayakannya kepada kita. Panggilan menjadi pelayan gereja adalah panggilan untuk mengikuti berbagai tugas. Ada berkhotbah, mengajar, mengadakan konseling, melakukan kunjungan, mengurus administrasi, membuat promosi, merekrut, memimpin ibadah, dan melakukan pelayanan sosial. Ini juga termasuk sebagai dari beberapa bagian tugas-tugas pelayanan gereja. Ketika kita meranjak kepada pengertian juga, orang yang melayani secara pribadi atau secara rohani, seperti yang dilakukan Markus kepada Paulus, atau yang dilakukan para imam di mezbah di bait Allah. Sejauh suatu negara itu berfungsi sebagai abdi Allah, para pejabatnya disebut pelayan Allah. Paulus sendiri adalah seorang pelayan pada waktu itu mengumpulkan kolekte atau sumbangan untuk orang Kristen miskin di Yerusalem. Teladan bagi para pelayan perjanjian baru adalah Yesus sendiri. Kita masuk kepada makna dari kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah perihal memimpin, di mana yang berasal dari kata memimpin artinya memegang tangan seseorang sambil berjalan, membimbing, mengetuai atau mengepalai, memandu, melatih supaya dapat mengerjakan sendiri. Definisi kepemimpinan adalah tata cara untuk atau kemampuan untuk membimbing, menuntun dan memberi pedoman untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan adalah tindakan. Pemimpin dikenal sebagai tindakan pemimpin yang dikenal mereka. Seorang mungkin mempunyai sederetan sifat seorang pemimpin, tetapi bila tidak pernah mengambil tindakan untuk memimpin, ia bukan atau belum menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan Kristen ialah proses terencana yang dinamis dalam konteks pelayanan Kristen, menyangkut faktor waktu, tempat, dan situasi kasus yang di dalamnya oleh campur tangan Allah. Ia memanggil bagi dirinya seorang pemimpin dengan kapasitas penuh untuk memimpin umatnya yang mengelompokkan diri dalam suatu institusi atau organisasi guna mencapai tujuan Allah yang membawa keuntungan bagi pemimpin, bawahan, dan lingkungan hidup bagi serta melalui umatnya untuk kerajaan Allah. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menghasilkan kinerja luar biasa dari orang-orang biasa. Pemimpin adalah orang yang merasakan apa yang dibutuhkan dan apa yang benar dan tahu bagaimana mobilisasi orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Oke, apa masalahnya di Kutamale itu? Kalau masalahnya Bu, saya juga mengambil kajian sebagian di sini Bu.
Tetapi di dalam tadi kita mengetahui bagaimana sejatinya seorang pelayan adalah bertanggung jawab penuh kepada tuannya. Di sini yang saya menjadi masalahnya, pemimpin yang baik semakin sedikit, sedangkan pemimpin yang buruk semakin banyak. Bahkan pada abad ini pemimpin yang buruk dan jahat semakin banyak muncul, menjabur di musim hujan alam. Di rumpun itu. Kalau di dalam rumpun itu banyak sekali masalah yang terjadi. Bahkan di sini tidak ada saya cantumkan buku. Yang di rumpun itu terjadi pada saat ini, pendeta saja sendiri bahkan mengalami yang namanya pengungkapan. Dalam bahasa Korea itu kayak siasat kepada pendeta itu sendiri. Dan bahkan banyak juga pelayan gereja, penatua di sana yang memang nggak melayani. Dia menyatakan ada urusan. Itu yang sering mereka katakan. Yang menjadi pergumulannya adalah di sini pelayan itu sendiri juga tidak lagi menjadi seorang leader, tidak lagi menjadi pemimpin di tengah-tengah jemaat. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya pelayan itu adalah acuan bagi setiap jemaat untuk melakukan kehidupan rohaninya. Pelayan itu adalah leadernya. Bagaimana setiap jemaat memimpin dirinya, itulah hasil dari kepemimpinan yang dilakukan oleh pelayan itu sendiri. Mungkin itu yang menjadi latar belakang yang ada di GBKP Rumpun Ketamali. Terima kasih. Silakan dulu. Ya, kami berikan kesempatan kepada Ibu Mary. Ya, terima kasih. Saya melihat ini permulaan kembali ke SD SMP ya. Karena apa? Nulis teologi aja teologis. Gimana bisa teologis? Tadi kok perlu semalam. Tadi kok pernah kayak itu. Nah, apa itu? Tiu. Jadi tulisan teologis. Ya. Nah, kalau masuk kuliah juga. Lalu Kristus besar semua. Saya kan yang besar. Baru itu nulis Kristen pun bawa kita. Kristen, ini Kristen. Meneguhkan, sambungkan apa lagi mana SD itu? Menangkap apa nggak ngerti aku orang itu menangkap menang tanda sambung lap nggak ngerti lagi mah alaman ini itu kok catat atau enggak ini coba catat lagi ada nama itu menanglah meneguhkan ada menanglah menangkap apa? Tanda ngomong. Baru identifikasi masalah pun belum kau gambarkan tentang masalah-masalah. Padahal yang kita pelajari identifikasi masalah artinya apa? Latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Apa arti latar belakang masalah? Berasal dari hubungan Fenomena masalah kan? Ya. Apa fenomena masalah? Secara umum dulu. Jangan dulu di GBKP Ketamali. Secara umum apa? Secara umum sudah saya sampaikan di dalam tulisan bu, pemimpin itu sudah tidak lagi baik, bahkan pemimpin itu di halaman 9 dan 10. Apa buktinya pemimpin itu tidak baik dan tidak lagi apa? Mana datanya? Ini saya ambil dari bukunya Stephen Bintang. Tahun berapa itu? Tahun 2015. Sekarang tahun berapa? 2023. Coba. Saya bilang kan harus yang kontekstual yang sekarang. Kok samakan sekarang sama yang lalu? Kan aku bilang, tugas kalian cari masalah yang sekarang. Bukan bikin masalah, kan itu saya bilang kan di jurnal, di apa, kan saya bilang di buku-buku, koran-koran, berita-berita yang harus sekarang
sudah capek cari-cari terbaru keluar. Kalian nggak mau. Akhirnya ekspresi kalian ketinggalan zaman lah. Gambar masalah ketinggalan zaman. Nah, data-data yang cari di internet, dia harus semua cari buku-buku di mana. Seperti gantung yang klik kali di mana. Kenapa kalian tergerak? Aku semua itu. Lalu kita lihat, ya, apa yang dimaksud dengan pelayan yang memimpin? Ya, apa maksudnya? Kalau di sini pelayan yang memimpin itu jelaskan maksudnya bagaimana seorang itu memimpin dirinya untuk memimpin orang lain. Itu Yang menjadi latar belakang yang saya paham. haruskah pelayan itu harus memimpin? Disebut pemimpinan itu harus memimpin saja. Jadi bos dia memimpin begitu. Kalau di sini yang saya jelaskan bahwasanya sikapnya itu bagaimana perilaku kehidupannya yang memimpin dirinya untuk diperlihatkan dalam kehidupan rohani, itulah yang menjadi teladan bagi jemaat untuk dipimpin oleh, untuk jemaat melihat bagaimana kepemimpinan yang dilakukan pelayan untuk dilakukan terhadap jemaat dalam kehidupannya. Apa kata kita? Ada topik di sini. Apa kata tokoh tentang pemimpin yang memimpin? Lalu apa kata GBKI? Itu harus dimasukkan. Nah, dari pengertian-pengertian ini semua, mari kita lihat ke dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pemimpin yang dimaksud dengan secara umum tadi Alkitab, tokoh dan juga GBKP itu kenyataannya seperti itu? Ternyata kan tidak. Nah, apa buktinya? Ya buktinya misalnya secara khusus kemudian di GBKP ribut. Ya, bagaimana pemimpin di sana? Kan gambaran masalah itu semua. Nah, kenapa pemimpin tidak menjalankan tugasnya? Nah, harus habisin satu karena ini, dua karena ini, tiga karena ini, bukunya mana, sumbernya mana. Nah, begitu. Lalu kalau pemimpin itu tidak menjalankan tugasnya, apa dampaknya? Dampaknya satu ini, dua ini, tiga ini, empat. Ada bukunya di sana, di perpus. Ada doang. Di perpus ada. Bongkar itu perpus. Ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya halaman 10. Sudah saya bilang selalu, buat antar subjudul itu jaraknya. Kan saya bilang kan? Buat. Lalu halaman 11. Ya, misalnya kan mulai nomor 1 sampai 6 konsentrasi kepada judul. Karena kau tidak tahu gambaran masalah, nggak mau rinci-rinci seperti tadi. Akhirnya ya buat-buatlah masalah-masalah. Padahal bukan itu sebenarnya. Identifikasi masalah adalah kan sudah kita bikin gambaran masalah semua di situ, dampaknya, kan gitu kan, penyebabnya semua. Baru kamu bikin kurangnya ini, lemahnya ini, adanya pemimpinnya begini-begini, yang tidak begini-begini. Tapi harus kaitan dengan latar belakang masalah. Nah itu makanya harus cari banyak masalah. Saya bilang selama. Nah lalu ya identifikasi harus sesuai dengan apa? Rumusan masalah. Kaitkan. Misalnya, kan udah saya nolak semua pelajaran-pelajaran itu semua. Nah, lalu kita lihat tentang metode mau pakai. Padahal pelajaran kan metode atau apa? Kata metode. Hah? Iya, terus kenapa bikin metode? Ya, apa bikin situ? Hah? Maka kalau saya bikin nilai B sama kalian, komplain kalian kan? Seharusnya nggak nilai ini, karena nggak
Salah semua. Padahal sudah situ loh buku itu deh. Tinggal kau beli 5.000, kau pelajari ada di situ cara-caranya. Catatan kaki, daftar pustaka. Hah? Nah, setiap akhir kalimat bikin tanda bacanya. Enggak kau pikir. Ya kerja keras kau untuk memperbaiki ini semua. Ya, catat itu catat ya. Direkam. Kau direkam. Oke lah. Ini untuk memperkaya kau semua ya, supaya kau baca kembali buku semua. Oke, makasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu BT, ST, sorry. Selamat buat saudara Amos ya. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Mary dan tadi sudah ditanya Ibu ST. Pertanyaannya ialah apa fakta di lapangan di GBKP Rungkun Kutamale? Apa fakta yang kau temukan? Fakta apa namanya? Apa kejadian yang kau temukan di GBKP Rungkun Kutamale? Mengenai pelayanan memimpin, fakta atau masalah yang saya temukan di GBKP Rungkun Kutamale semenjak pindahnya saya ke sana, mulai dari tahun 2013 tahun 2010 saya di sana melihat bahwasannya ketika saya bergereja di GBKP Rungkun Kutamale, setiap sinto itu tidak sampai setengah yang hadir ke gereja. Bahkan bahwasanya banyak jemaat yang menyatakan dalam bahasa Karonya pertua pibagahannya pelayan pun seperti itu. Itu yang menjadi pacuan jemaat di sana yang mengakibatkan jemaat di sana kurang aktif dalam beribadah di gereja. Bahkan kehidupan rohani jemaat di sana tidak lagi seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Bagaimana di sana juga pada masa sekarang ini, zaman sekarang ini, baru-baru ini terjadi pendeta di sana sebagai pelayan di sana atau juga di sana sebagai ketua rungkun telah memimpinnya di sana itu mengalami pengetupan gitu, karena kasus yang tidak baik di gereja. Oke, cukup. Menurutmu seharusnya pelayan di GBKP Rungkun Kutamale itu bagaimana seharusnya? Seharusnya pelayan yang menurut saya seharusnya di GBKP di Kutamale itu dia mencerminkan bagaimana sebenarnya kepemimpinan yang sebenarnya, dalam artian memimpin diri sendiri dalam kehidupan rohani. Contohnya Pak, Pemimpin menjadi pelayan itu bagaimana? memimpin menjadi pelayan itu dengan bersikap bagaimana dirinya sebagai seorang pelayan yang sebenarnya di tengah-tengah gereja. Ya, yang sebenarnya itu apa? Artinya dengan kasus yang ada, bagaimana seorang pelayan situa yang seharusnya apa yang dia katakan itu yang dia lakukan, dengan bagaimana pendeta juga di sana seharusnya tidak melakukan hal senonoh di tengah-tengah jemaat seperti itu. Oke, baik. Jadi kamu mulai nanti tulisanmu latar belakang. Seharusnya pelayan di GBKP Kutamale harus melayani dengan baik sesuai dengan tata gereja GBKP, tidak senonoh, tertua, melayani sesuai dengan jadwal kebaktian, kunjungan rumah tangga, seharusnya pelayan bla 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 bla. Tetapi fakta di lapangan, saya setelah beberapa tahun tinggal di sana, ternyata pelayan GBKP Rungkun Kutamale itu tidak melakukan yang seharusnya. Karena itulah saya perlu meneliti bagaimana persoalan yang sebenarnya, apa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakmauan pertua atau jemaat atau pendeta melayani sebagaimana yang diaturkan GBKP. Nah, kalau itu saja kau tulis di latar belakang sudah selesai, sudah bisa deskripsi. Makanya catatan saya di sini, tolonglah tampakkan persoalan akademis khususnya fakta di GBKP Kutamale itu, sehingga kamu punya otoritas meneliti di sana untuk melihat apa penyebab orang itu tidak melayani sesuai dengan aturan. Faktor-faktor apa yang menyebabkan? Mungkin faktor ketidakmampuan, mungkin faktor ketidaksinkronan antara hubungan pertua dengan pendeta, atau faktor jemaat, atau faktor ekonomi. Dia mau melayani tapi ekonominya tidak bagus.
Nah, itu banyak faktor itu. Itulah yang kau cari jawabannya nanti melalui penelitian. Gitu ya. Sehingga nanti perbaikilah latar belakang masalahmu ini dengan fakta-fakta yang kau terima, kau lihat. Buatlah nanti sejatinya pelayan di GBKB Kota Male ini bla 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 seperti yang udah kau tulis ini. Lalu ternyata di lapangan setelah saya melihat selama beberapa tahun di sana mereka bla bla bla. Karena itu saya terdorong untuk meneliti. Mengapa? Apa yang menyebabkan mereka? Sehingga judul skripsi ini adalah bla 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 bla. Identifikasilah masalahnya, kurangnya kemauan pertua melayani dengan baik, kurangnya kemampuan pendeta membina pertua, kurangnya itu kan identifikasi masalahmu setelah kau urai latar belakang masalah. Lalu tujuanmu apa? Untuk mengetahui mengapa pertua tidak melayani dengan baik. Untuk mengetahui mengapa pendeta tidak membina dengan baik. Untuk mengetahui itu karena dari faktor latar belakang yang kau teliti. Manfaatnya apa? Untuk menambah wawasan sehingga tentang bagaimana faktor atau mengapa jemaat pertua GBKP tidak melayani dengan baik. Agar menambah wawasan tentang apa yang menyebabkan mereka tidak. Itu kan nanti orang membaca skripsi ini tertarik. Wah, ini rupanya yang menyebabkan mereka tidak melayani. Baru nanti apa solusinya? Kau punya solusi secara teologis. Berarti perlu pembinaan majelis secara rutin tentang tugas seorang pelayan. Itu saranmu nanti. Supaya GBKP Renggul Kota Male membuat pembinaan secara rutin. Sekali 6 bulan atau sekali setahun. Atau ada perlu buku-buku yang menjadi pedoman majelis melayani. Supaya jangan main-main mereka. Itu saran. Nah, kalau itu nanti kau buat, maka ini sudah bagus skripsi ini, proposal ini. Perbaikilah dengan baik. Nah, karenanya saya mengusulkan nanti kau perbaiki latar belakang, tentu akan mempengaruhi rumusan masalahmu, identifikasi masalahmu, tujuan, manfaat penelitian. Lalu metodologimu pilih apakah kualitatif atau kuantitatif atau campuran. Yang kau buat ini metode penelitian kepustakaan. Kau ngerti nggak metode penelitian kepustakaan? Apa itu? Yang mencari sumber-sumber buku, jurnal dan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan. Bukan, itu bukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan artinya kau mengambil buku minimal 50 buku yang membahas tentang pemimpin dan pelayan. Lalu kau buat resumenya. Resume artinya ringkasannya, lalu kau buat narasinya. Setelah itu baru kau teliti. Mampu nggak? Mampu. 50 buku tentang judul ini, pemimpin dan pelayan. Mampu. Mampu. Berapa buku yang kau buat sekarang ini tentang judul pelayan dan pemimpin? Ya belum mampu kau. Kok mampu kau bilang? Ini aja 29 buku, tak judulnya berbeda-beda. 50 buku itu judulnya tentang ini. Pelayan yang memimpin, 50 judul buku. Artinya 50 ahli yang kau teliti. Barulah penelitian kepustakaan. Kau duduk di meja meneliti 50 buku. Profesor aja nggak ngambil metodologi itu, nggak mampu dia. Profesor nggak mampu dia. Kau baru menulis. Satu buku aja bisa dong. Berapa hari kau bisa baca itu? Jadi pilihlah kualitatif. Kualitatif itu wawancara. Kau pergi nanti ke sana wawancaralah pendeta, pertua, jemaat. Itu kualitatif. Kalau kuantitatif, angket. Pergi kau sebar nanti angket. Tapi kalau campuran, kau gagal mendapatkan kebenaran dari kualitatif, kau lakukan kuantitatif. Itu butuh waktu 1,5 sampai 2 tahun. Waktu mau menulis berapa? Hah? Ya. 6 bulan. Berarti kau pilih yang mana sekarang? Kualitatif atau kuantitatif? Jangan pilih campuran karena kau nggak cukup waktu meneliti itu. Jadi makanya pilih salah satu. Kualitatif itu wawancara, kuantitatif itu angket. Pilih. Mana langkah jalan metodologi yang kau gunakan menjawab pertanyaanmu tadi. Pelayan yang melayani tadi. Supaya gampang cara kerjamu nanti. Gitu ya. Kemudian dalam menulis karya ilmiah, tadi Bu Mary sudah mengatakan, kalau seperti ini saya baca, ini banyak kali mempersembahkan. Kalau ini saya hanya membaca,
kau copy paste dari jurnal. Kalau seperti ini, saya sudah sering melanglang buana di sini seperti ini. Saya tahu kinerja orang. Ini copy paste, banyak ini copy paste. Ya, kemudian nanti bukti bahwa kau copy paste ini dalam skripsi kau harus hindari kata Anda. Coba buka halaman 7. Ini Anda di sini artinya kau berbicara dengan orang ya Anda. Skripsi bukan Anda. Karya ilmiah, ini khotbah ini. Anda hendaklah itu khotbah bukan skripsi. Lalu kalau kau kutip misalnya John, di bawah itu harus John. Ini John dalam tulisannya. Saya cari bukunya John nggak ada. Mana buku John di situ? Nggak ada. Halaman berapa? Berarti ini semua kau ambil dari John. Berarti kata si Anda ini kata siapa ini? Kata si John Riachman ini. Anda ini. Harusnya kau konversi menjadi kalimatmu. Baru rujuklah tulisan John Riachman. Jangan kata-kata John Riachman ini kau angkat semua. Coba lihat ini semua. George Barma di halaman 8 di bawah. Tak ada, saya cari George Barma. Tak ada. Di halaman 9. Sepertinya kau sudah profesor. Coba baca, pemimpin yang baik. Pakai bahasa Inggris kau lagi. Apakah ini pendapatmu? Kenapa enggak ada kutipannya dari mana ini? Kalau menulis buku atau karya ilmiah, kalau bukan tulisan kita, bahasakanlah dengan bahasa. Tanpa menjiplak habis semua tulisan orang itu. Mungkin tulisannya si Stefan Indra itu ya. Halaman ya, Stefan Indra minta. Ya buatlah bahasamu yang hampir sama dengan pemikiran Stefan ini. Gitu. Ya, sehingga jangan terkesan nanti kamu angkat habis semua tulisan orang. Semua. Nah, paling menyorok di halaman pertama lah. Ini kalimat pertamanya itu. Aneh menurut saya. Coba baca dulu. Halaman pertama, baris pertama, kalimat pertama. Coba. Orang lain kan. Jadi saya sebagai pendeta mengurus harta orang lain kan. Maksudnya apa? Padahal penjelasannya di bawah kau bilang itu kepentingan orang yang memberi tanggung jawab itu kepadanya. Di sini saya menjelaskan secara umum bagaimana seorang pelayan sebenarnya. Baru pelayan Gak boleh. Kalau kau buat pernyataan itu yang dibaca orang pernyataan. Nah itu. Kecuali kau jelaskan selanjutnya artinya berarti penjelasan. Ini enggak. Jadi seorang pelayan itu kalimat baru. Pernyataanmu yang kalimat pertama telah terpisah dengan pernyataan yang kedua. Padahal pernyataan kedua hendak kau katakan itu tanggung jawab orang lain. Kalau saya beri kau tugas, kau harus bertanggung jawab kepada saya yang memberi tugas. Kan itu. Seharusnya begitu. Jadi untuk mengurus harta orang yang memberi tugas kepadanya. Jadi kalau kita hamba Tuhan, Tuhan yang memberi tugas, bertanggung jawablah kita untuk menjaga harta Tuhan. Nah itu ya, ini kalimatnya rancu. Jadi nanti gantilah. Baru tiba-tiba di alinea 1, 2, 3 kriteria dasar pola pelayan inkarnati. Tiba-tiba muncul terminologi baru yang tidak ada sama sekali di kalimat sebelumnya. Itu bukti bahwa kamu comot satu, comot sana gitu. Tanpa memahami apa yang ditulis orang. Pahami dengan betul apa yang kau tulis dari pemikiran orang lain. Supaya jangan terkesan mencomot-comot gitu ya. Karena ada terminologi baru. Nah, di sini lagi di halaman 3. Menurut Smart. Cobalah. Di bawah itu yang kau kutip bukunya Martin Napitupulu. Banyak kali itu seperti itu. Menurut Smart, saya cari buku Smart yang ada buku Martin Napitupulu. Seharusnya menurut Smart yang dikutip oleh Martin Napitupulu, bisa saja. Nah, cara mengutipnya begitu ya, supaya jangan salah nanti. Dengan demikian, saya pikir nanti kau perbaikilah. Daftar pustakamu sudah ada 29 buku, 2 bahasa Inggris bisa lah, tapi dengan pemahaman latar belakang yang belum
pas nanti perbaiki ya. Demikian dari saya Bu Esther, terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau lihat judul itu, kau nggak tahu apa yang mau kau tulis. Pelayan ya pelayan, memimpin ya memimpin, mana bisa disatukan? Iya. Nggak bisa, nggak bisa. Makanya aku lihat bukumu ini, nggak ada ini. Tapi kalau kepemimpinan yang melayani ada, servant leadership itu ada. Kalau melayani ya melayani, kalau memimpin ya memimpin. Gak bisa disatukan. Yang ada kepemimpinan yang melayani. Ya, ini kan sering saya katakan, memimpin itu apapun bisa memimpin, bebek pun bisa kan, iya kan? Tapi belum tentu dia punya kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan kita sudah pelajari di kelas. Kepemimpinan itu personality, ability, and capacity. Jadi ini harus kau ulang ini, nggak jelas, kau menulis pun nggak benar, nggak ada konsepmu yang jelas. Ada pelayan yang hidupnya sudah begini-begini, apa hubungannya dengan memimpin? Apa hubungannya? Yang salah itu kan kepemimpinannya kan, personalitinya. Jadi judulmu ini, hambar ini nggak ada ini, memimpin yang melayani, melayani yang memimpin. Gimana itu? Pelayan yang memimpin? Enggak. Ini tahu kamu, kepemimpinan ini ilmiah ini. Ini bukan pekerjaan yang bisa-bisa saja. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu terus menjadi topik utama. Karena apapun harus ada kan itu kita pelajari di kelas kan. Kepemimpinan. Memimpin bebek pun bisa aku bilang. Iya kan? Terus datang anak-anaknya tuh kayak kau. Tapi apakah dia punya kemampuan ya untuk mengubah hidup mereka? Gak bisa. Jadi ya udah banyak masukan dari Bapak Ibu itu menjadi bahan. Kalau kau ubah ini bukan berarti kau gagal, tapi kau sudah kami bantu. Malu kami begini juga. Aku lagi doktorku di sini. Spiritual leadership. Enggak seperti ini. Dan jalan masukmu pun salah. Ini memimpin di mana? Melayani mereka ini di mana? Harus masuk dari gereja. Dan gereja itu sendiri punya apa? Punya dasar untuk memilih pemimpin kan. Jadi gak sembarangan juga orang bisa memimpin di gereja. Ini gak tahu saya memimpin di mana, ini udah latar belakangnya gak jelas. Mau memimpin di mana gak tahu kita. Jadi kalau memang Kutamale itu mau kau gumuli, masuklah dari gereja. Gereja itu kan kudus kan. Kan itu yang kita katakan. Gereja itu adalah milik Kristus. Jadi orang-orang di dalamnya pun pilihan Kristus kan. Nah, bagaimana seharusnya mereka kan itu dulu.
Bagaimana seharusnya mereka? Begini. Yang kau lihat gimana? Di Kota Malai itu, ya kan? Lalu kau masuklah yang seharusnya tadi begini kan? Kau mengangkatnya karena kau lihat, katakanlah pelayan-pelayan di sana tidak menggunakan dirinya, tidak melaksanakan kepemimpinan Kristianinya, kan gitu. Sampai pendetamu dulu sekarang kena siasat, kan itu. Itu masuk ke sana. Kepemimpinan leadership itu bagaimana? Aku lihat di sini, pemahamanmu tentang melayani pun belum. Itu kalau kau berbicara tentang servanthood, harus kau punya buku paling banyak, paling sedikit 15. Banyak sekali buku tentang servanthood. Dan itulah tipikal kepemimpinan di gereja. Kepemimpinan yang melayani. Itu aja dulu. Itu tipikalnya. Makanya aku minta mana bukumu. Aku gak yakin pun ini buku ini kau baca semua. Kau bilang 50, aku aja dong. Aduh, susah lah. Ya, susah. Enggak seperti itu. Apa yang dikatakan Chandler? Ya, bukunya James pun ada. Backwell itu paling terkenal yang servanthood itu. Servanthood talking kalau melayani berbicara tentang komitmen. Tidak ada komitmen. Itu. Kau katakan sini melayani berarti mengerjakan milik orang lain, kan gitu kan? Bukan milik sendiri. Apa teologianya itu? Apa dasarnya? Itu aja kok nggak masukkan di sini. Servanthood itu dasarnya dari mana? Dari Yesus sendiri kan? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk mana? Itu dasarnya. Dari sini. Makanya kalau kita lihat dalam kepemimpinan Kristiani, justru yang melayani lebih mulia daripada yang dilayani. Kau baca nanti bukunya Gerrit Singgi. Gerrit Singgi ada bukunya tentang transformasi pelayan gereja. Harus dibaharui pelayan gereja ini, transformasi. Tahu kok di Korea itu kalau kau pergi ke gereja Yonggi-cho, kalau kau lihat orang pakai dasi lalu pakai alat baju parkir, itu semua pertua diaken. Jadi gereja Yonggi-cho itu semua ada pembagian tugasnya setiap minggu. Berapa pendatua diaken yang menjadi tukang parkir. Sana mana ada gereja penatuannya duduk di depan. Semua di belakang sana berdiri. So panjang kebaktian nanti di belakang sana. Apa yang dibutuhkan jemaat dicari, apa yang dia rasa kurang bagus itu yang dilakukan. Bukan kayak kita pakai dasi duduk di depan. Itu Gerrit Singgi kau baca itu transformasi pelayan gereja. Itu justru dia apalagi di Karo kan. Justru kalau dia datang mau dikasih amak bentar tikar putih, itu enggak itu konsep kita. Makanya banyak pendeta-pendeta yang terlambat kan, karena dia mau dilayani. Ini kalau aku melihat memang belum jadi nih. Kamu baru ngumpulkan bahan-bahan resep ini, belum memasak kau, belum kau sajikan sama kami. Aturannya kan ini loh bahannya, ini resepnya kan, kau masak, lalu kau bilang ini bu, udah masak bu bikin, coba cecap, gitunya. Ini bahannya aja belum lengkap, udah mau kau kasih sama kami mentah-mentah. Iya kan? Ini belum kau masak ini. Ini kesini nggak nyambung, ini kesini nggak nyambung, ini kesini nggak nyambung, belum kau masak. Apa yang pertama kan gitu menulis ini. Nah ini, lalu apa?
Masa kau taruh semua tapi nggak ada apinya? Kan harus ada semua. Begitunya menulis sama seperti memasak. Kau sadar, kau terimanya yang kami katakan ini? Nah itu. Jadi kalau kau ulangi, kalau kau baharui, bukan berarti kau gagal, tapi kau dipercayai bisa lebih bagus. Ya, jadi kau ganti ini. Ya, kalau kau memang mau mengangkat kepemimpinan mereka yang harus melayani itu, konsep melayani itu harus mendalam di sini. Ya, konsep melayani itu harus mendalam. Bukan berkhotbah begini, enggak gitu aja. Kalau kau baca buku Behalf itu kan pelayanan sekitar mejanya gitu. Jadi akunya yang menyediakan makanan perpulungan. Bukan aku yang minta teh gitu, enggak. Kalau konsep ini kau pakai serban pun, aku yang melihat, oh ini kurang tehnya perpulungan ini ku kasih. Oh ini kurang ininya, aku yang kasih. Ketika aku melayani itunya kemuliaan. Bukan ketika aku dikasih orang makan, kemuliaan itu. Maka kata Yesus, aku datang bukan untuk dilayani. Kau bacalah nanti Gerrit Cindy. Sepanjang kan itu bukan katakan di kelas, aku ambil ideologinya dia. Sepanjang kau mengharapkan sesuatu dari orang lain, kau adalah pesakitan, kan gitu katanya kan. Tapi ketika kau berpikir apa yang aku lakukan bagi orang lain, kau adalah pemimpin. Itu dalam transformasi itu. Kan banyak kita yang pesakitan kan gitu. Jemaat pun banyak pesakitan karena selalu mengharapkan apa yang dilakukan oleh orang lain bagi dirinya. Tidak pernah berpikir apa yang mau kulakukan bagi orang lain. Jelas sekali itu. Kalau kau selalu mengharapkan, kau jadi bodoh. Tapi kalau aku selalu berpikir apa yang mau kulakukan, aku akan lebih terkemuka dari mereka. Karena aku selalu berpikir, aku kreatif kan. Nah, ide itu mau ambil lah. Udah pun dijelaskan sistematika ini, sudah jelaskan ibu ini tentang kepemimpinan pun kita sudah masukkan teknologi dan media, iya kan? Itu kan tujuannya bagaimana supaya kalian dipersiapkan menjadi pemimpin yang manajeral. Itu menjadi calon-calon ketua sinode, sekretaris ini, itu kalian dipersiapkan. Makanya kita buat seperti itu. Kepemimpinan kita berbicara satu kemarin kan, nah, itu pun kau nggak masukkan. Padahal jelas sekali di situ dari bahan-bahan yang aku berikan pun nggak ada kau bikin masuk. Dari bahan teman itu jelas. Jadi kau robah lah itu. Bahan-bahan ini kau robah, kau ganti. Kalau memang tentang kepemimpinan itu menarik, itu memang menarik. Bukan di tempat itu aja nanti bisa berlaku. Tempat lain pun bisa. Tapi kau harus serius. Jangan kau bilang bisa baca buku ini. Ya janganlah. Aku kalau kupaksa kalian satu buku aja pendidikan orang dewasa, kalian malas. Satu buku aja aku suruh kalian baca. Ya. Kalau kalian malas, kalau kami buku antar itu harus kami punya semua. Itu yang aku bilang di kelas kan. Ditanya bukan apa ini itu. Berapa halaman buku? Itu aja. Itu tipikalnya Pak Anda. Berapa halaman buku? Kita sudah pusing tuh kok. Wajar. Mana itu ditanya berapa halaman? Terus halaman berapa yang kau paling menarik? Udah. Kau suruh baca. Kalian sekarang jauh daripada. Jadi lebih serius lah. Lebih serius lah. Supaya tulisanmu ini bukan untuk pertambahan saja. Ini masalah umum ini. Masalah umum. Apalagi di GBKP semakin ya bukan apa nilai itu semakin rendah sekarang di lingkungan penatua dia lebih suka mereka entertainment daripada kekudusan dan kemuliaan, ya kan? Jalan-jalan ke sana, asal rapat jalan-jalan ke situ. Waktu mereka berdoa nggak ada lagi kan? Mana mereka pergi? Nggak ada lagi meditasi. Oh, lihat penatua termasuk pendeta. Waktunya berdoa. Mana kalau di posting semua jalan-jalan kan?
ada waktu doa dan puasa. Para pendeta dan juga para penatua. Karena ini kepemimpinan di gereja. Yesus sendiri seperti itu. Nah, jadi kau gumuli lagi lah lebih dalam. Ini sudah ada beberapa bahan yang kau buatkan, tapi harus lebih banyak lagi. Oke? Kan gak sakit hati kok sama kami. Itulah kami pun punya harapan. Cuman kau nanti yang bisa menghubungi itu dan memberikan hal yang baru kan. Kan kau praktekkan nanti di sana. Iya kan? Kau mulai dengan kesadaran kan. Ini adalah gereja. Harus. Gereja itu sendiri punya nilai kan. Jadi orang yang memimpin di sana pun jelas sekali dalam diri kami. Kita ini Aron di bata kan. Kawan sekerja Tuhan gitu. Itu kan. Jadi itu kadang-kadang seperti yang dikatakan Bapak ini. Banyak orang yang gak mengenal dirinya. Banyak orang yang gak mengenal dirinya. Dia kan sudah dipilih Tuhan. Dia sebagai anak Allah kan begitu. Tapi dia gak menyadari itu kalau dia itu sebenarnya diistimewakan di dunia ini kan begitu. Penatua-penatua ini pun banyak begitu. Dia pikir itu hanya sebagai ya, jabatan sosial. Dia lebih hebat dengan ini itu. Padahal sebenarnya tidak. Itu kan jalan keselamatan juga kan. Kalau kita bersama Tuhan kan lebih banyak yang kita pikirkan yang mulia, yang baik kan gitu. Nah, tapi jangan dibawa kepada ketamakan, jangan dibawa kepada kesombongan. Itu yang banyak terjadi. Jadi teruskanlah bumbu ini supaya ya nanti bisa juga kau rekomendasikan atau tulislah di Maranatha abstraksi ini. Tapi kami bisa bantulah kau untuk menemukan jiwa pelayan itu. Bagaimana kita mengubah mindset? Bagaimana kita mengubah mindset? Saya ingat Pak, dulu mula-mula saya datang ke sini kan, saya lama di Korea. Jadi saya nggak tahu kepalaku kalau lihat apa kotor gitu. Jadi kalau ada penjaga aku sapu-sapu, terus komentar-komentar tuh, begitu ya kalau dari Korea ya. Gitu. Dokter-dokternya nyamuk. Justru itu aku bilang kemuliaan itu di situ. Aku bikin bersih Anda berjalan di situ. Aku sudah deposit kan, ya kan? Yang membuat Anda tenang itu kan saya kan, bukan Anda kan? Jadi siapa yang lebih hebat? Yang membuat tenang. Mindset itu harus dirubah dalam kepemimpinan ini. Maka kata Yesus, melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Itu kalau kau baca lagi buku-buku baru kan dikatakan itu yang membuat gereja nggak maju kan katakan juga di kelas karena mental kita semua mental tabu termasuk pendeta. Datang duduk mengharapkan segala sesuatu beres gitu. Dia sebagai tamu. Kalau kau tamu di gereja, siapa yang ngurus semua? Siapa yang membuat baik? Penatua pun merasa dirinya tamu kan. Pendeta pun merasa dirinya tamu. Ya kan, kau lihat itu gereja-gereja kotor. Di mana pendetanya? Sesibuk apapun sekali kan. Karena mentalnya pun mental tamu. Bukannya mental pelayan kan. Kalau pelayan kan seperti yang kamu katakan di sini. Apa yang baik untuk Kristus, apa yang benar untuk Kristus. Kan itu yang kita lakukan. Jadi kau kumpulkan bahan lebih banyak, kau robah ini, kau ulangi ya kan? Kau bukan kami hancurkan, tapi kami bantu kau karena kamu satu-satunya nanti yang membahas tentang ini. Padahal ini masalah yang besar sekarang. Jadi berbangga juga lah kau. Artinya kau bisa melihat apa kebutuhan yang krusial pada saat ini yang harus diatasi. Kau mulailah nanti dari Kota Male kan, dalam penelitian. Kenapa kamu begini? Kenapa? Itu membantu kami juga. Oh ini rupanya masalahnya, sehingga mereka seperti itu. Kalau pendeta itu nggak usah bertanya kan, tahu dia kita masalahnya. Itu alumni sini ya, alumni sini dia. Masalah dia apa? Dialah tanya apa pendeta. Tapi jangan dia.
Iya iya. Kasih tahu sama mereka. Kan over the record kita tidak tahu supaya kita juga tahu mahasiswa kita nih ya, kasih tahu sama mereka. Nanti. Tapi saya setuju Bu ST, ganti aja dulu jadi kepemimpinan yang melayani. Jauh lebih berdampak nanti itu dengan Iya. fakta di lapangan. Lalu nanti buat dia menjadi suatu tinjauan teologis praktis tentang pemimpin yang melayani di GBKP Kota Male. Oh bagus ini. Sehingga kamu tidak capek karena faktanya sudah kau tahu. Sekarang kau hanya mengarahkan aja. Gitu. Begitu ya Amos ya. Kau gumuli lagi Pak. Cari-cari buku. Tadi aku sudah lihat di ibu pun ada buku pelayanan kepemimpinan yang melayani. Banyak sekali Kau bukunya. download lah. Kalau pas gratis makanya ya kita bukan pengemis ya, tapi aku pun ngintip-ngintipnya. Kalau ada di ibu gratis, Download langsung. tangkap terus. Kan beli kadang-kadang kalau ada gratis nggak selamanya bikin dia gratis kan, kadang-kadang ada buku-buku tertentu yang dia buat gratis. Di Amazon itu pun gitunya, aku pun gitu Pak. Kalau di Amazon aku lihat ada buku yang udah dipakai gitu, tapi aku masih butuh, aku pesan kok. Jadi sebagian buku bahasa Inggrisku itu dari Amazon seperti itu dia. Murah kan? Cuma berapa dolar nanti? $2, $5 kan gitu. Itu kan orang itu kan supaya penghargaan gitu aja. Jadi begitu Amos. Ya. Jadi pendetamu itu di mana sekarang? Masih ke gereja, karena keempat harus diwajibkan ke gereja tapi melayani. Nggak boleh melayani kan? Belum bisa. Istrinya gimana? Istrinya di daerah Cilepan. Di situ. Oh, dia kan di situ. Iya, dia memang pendeta juga. Dua anak laki-laki. Satu lagi Metodis. Si perempuan, iya Metodis. Sempat juga keren belajar. Cuma rasa moralitas. Karena sudah ada contoh kasus itu bagus sekali kau judul nanti kau tulis. Tapi nanti data dia buatlah X kan. Itu nama dia. Pendeta X misalnya saya. Iya. Boleh, pendeta X nggak apa-apa. Gak apa-apa, jangan buat nama dia pendeta X. Penatua pelayan dalam kurung kau bikin pendeta. X. Kenapa harus ini? Masalah itu. Supaya kau buktikan bahwa pemimpin yang melayani sangat dibutuhkan. Iya. Supaya jangan jatuh seperti kasus ini. Faktanya di lapangan bla bla bla. Boleh. Sikap-sikap ini menarik sekali. Karena bukan katanya tapi faktanya. Kau bisa dapatkan itu kan dari sekian. Nanti kan kau dalam latar belakang masalahmu kau buatlah dari berapa penatua diaken, ya kan? Yang ke gereja berapa? Iya kan begitu. Iya. Kan mudah. Kan kau di situ. Rata-ratanya lah dalam 1 bulan kau misalnya ke gereja. Oh hari ini 5, oh minggu yang ini 4, minggu yang ini 8, ya kan? Rata-rata kan. Seharusnya dari 20 harus hadir 20. Ternyata faktanya hadir di rata-rata 6 orang. Ada apa? Ada apa? Perlu jadi. Itu kan mempengaruhi perkembangan jemaat juga kan. Oke lah, kalau sudah mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh memberikan masukan kepada Amos untuk menulis dengan lebih sempurna lagi. Berikan kemampuan kepada anakmu ini Tuhan supaya lebih jeli, lebih kritis dan lebih terbuka untuk melihat masalah yang ada, dan juga berikan kemampuan kepadanya untuk membaca buku agar apa yang ingin dia tuliskan betul-betul berdasarkan secara ilmiah. Kami percaya Engkau bekerja di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Panggil temanmu.